Kali ini kita bahas soal pelakor, atau lebih tepatnya lagi, kita akan bahas tentang macam-macam kebenaran pahit terkait posisi seorang selingkuhan. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini kita bahas soal pelakor, atau lebih tepatnya lagi, kita akan bahas tentang macam-macam kebenaran pahit terkait posisi seorang selingkuhan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar supaya bisa menjadikan pelajaran dan pertimbangan tersendiri bagi kita. Bahwasannya menjadi orang ketiga dalam sebuah hubungan rumah tangga itu tidak enak adanya. Bukan cuma nama kita yang menjadi buruk, tetapi situasinya pun tidak mudah untuk dijalani, dan pada perjalanannya akan ada banyak pihak yang tersakiti. Semakin hari, semakin banyak perempuan yang sebenarnya masih muda dan cerdas terjebak menjadi selingkuhan orang. Dan karena mereka sadar bahwa situasinya tidak ideal, maka mereka pun mulai mereka segala pendapat bahwa hubungan ini bukan sekedar nafsu, bukan sekedar hilaf, bahwa hubungannya ini adalah murni benar-benar cinta dan jodoh yang berasal dari Tuhan datangnya. Pemikiran-pemikiran sekaligus pembenaran ini seringnya hanyalah fantasi saja, halusinasi saja, karena pada kenyataannya ada beberapa kebenaran pahit seputar kehidupan pelakor yang tidak terpikirkan oleh pelakunya sendiri. Contoh yang pertama, sebagai seorang selingkuhan, Anda mungkin akan berpikir bahwa si lelaki yang sudah beristri ini menjalin hubungan dengan Anda karena Anda lebih istimewa dibandingkan sang istri sah. Pada kenyataannya, Anda tidaklah seistimewa yang lelaki tersebut katakan. Tidak lantas lebih cantik, lebih pengertian, ataupun lebih menggairahkan dari istrinya. Sebab kebanyakan pria yang berselingkuh itu ibaratnya seperti orang yang berkeinginan untuk keluar rumah dan sebelah kakinya sudah berada di luar pintu. Jadi Anda bukannya lebih istimewa, tapi sekedar merupakan jalan keluar paling dekat yang dimilikinya. Kemudian realita pahit yang kedua, lelaki yang sudah menikah hanya akan mengejar-ngejar Anda di depan saja. Tetapi begitu Anda sudah didapatkannya, begitu Anda sudah terlanjur jatuh cinta, Andalah yang akan mati-matian mengejar dia, berusaha menahan sakit hati, dan berakhir merasa tidak dihargai, sebab lelaki Anda masih memiliki perempuan lain. Selama hubungan ini masih berjalan, selama itu pula Anda tidak akan pernah yakin apakah lelaki ini benar-benar mencintai Anda atau tidak. Kepahitan ketiga yang mesti ditanggung seorang pelakor adalah Anda akan berakhir menyanyiakan hidup demi sebuah fantasi yang tidak nyata. Habis waktu Anda, perhatian Anda, perasaan Anda, hanya untuk sebuah hubungan yang tidak akan berlabuh dimanapun juga. Susah payah Anda menyembunyikan hubungan, merencanakan pertemuan rumit agar tidak ketahuan, tapi yang ada hidup Anda sendirilah yang rusak dibuatnya. Padahal Anda berhak menjadi pusat kehidupan seseorang, berhak dicintai dan dihargai, bukan sekedar ditempatkan di pojokan gelap yang tidak tampak dan dipungut sekali waktu. Realita pahit keempat yang seringkali tidak disadari seorang simpanan adalah bahwa si lelaki turut punya andil dalam kerusakan rumah tangganya. Ia beralasan bahwa rumah tangganya tidak bahagia. Ia beralasan bahwa istrinya tidak baik. Padahal dia sendiri punya andil dalam hubungan yang tidak baik itu. Ia tidak pernah memberitahu Anda di mana letak kesalahannya dan hanya menyalahkan serta menyudutkan sang istri saja. Padahal bohong kalau ia bilang bahwa semua adalah salah istrinya. Cuma malangnya Anda termakan kebohongan itu. Dan ketika hubungan ini ketahuan, Andalah yang dicap sebagai perusak rumah tangga orang. Sementara kenyataannya, si lelaki ini memiliki andil yang lebih besar dalam kerusakan rumah tangganya tersebut. Terakhir, kebenaran pahit lain yang sering tidak disadari seorang selingkuhan adalah bahwa pada dasarnya lelaki ini memang suka bermain gila. Dari awal ia sengaja menikah dengan perempuan baik-baik agar punya istri yang patuh untuk menjadi ibu dari anak-anaknya. Setelah itu, dia sengaja mencari kesenangan di luar. Jadi di satu sisi ia punya istri teladan, dan di sisi lain ia punya wanita sampingan yang membuat hidupnya lebih menantang. Sampai kapanpun, selama masih bisa, ia akan terus hidup seperti ini. Jadi kalau Anda menjadi selingkuhan orang semacam ini, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa menggantikan istrinya.
dan istrinya pun tidak akan pernah cukup untuk dia. Kelima hal inilah yang saya harapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Anda, agar tidak mudah tergoda bujuk rayu, agar dapat berpikir ribuan kali dulu sebelum memutuskan untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah beristri. Akhir kata, kurang lebihnya demikian dari saya. Bahasan seputar realita pahit seorang pelakor ini saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan salam Rahayu.